Selama lebih dari 1 abad, mobil bensin menjadi raja jalanan. Mereka membentuk kota, industri, dan kehidupan sehari-hari kita. Perusahaan minyak tumbuh menjadi raksasa, negara kuat karena cadangan bahan bakar, dan produsen mobil menyempurnakan mesin yang rumit. Tapi kini, kerajaan itu retak lebih cepat dari yang dibayangkan. Bukan karena Tesla, bukan karena regulasi semata, melainkan karena satu perusahaan yang mengubah aturan main, BYD dari Tiongkok. BYD membangun mobil listrik yang begitu murah, efisien dan maju hingga mesin bensin tidak lagi mampu bersaing. Harga turun, standar emisi semakin ketat, permintaan minyak melambat, dan masa depan terasa tidak terhindarkan. Ini bukan sekedar evolusi, ini pengambil alihan. Regulasi menjadi pukulan pertama. Negara-negara yang dulu mendorong penggunaan bensin, kini menetapkan larangan penjualan mobil bensin baru. Uni Eropa memilih 2035. Beberapa negara bagian AS mengikuti. Asia dan Amerika Latin juga mulai mendorong infrastruktur EV. Apa yang dulu opsional, kini menjadi kewajiban. Teknologi menjadi pukulan kedua. EV dulu mahal dan jaraknya terbatas. Tapi terobosan baterai, pengisian cepat, dan biaya produksi rendah membalik keadaan. Motor listrik lebih sederhana dan minim perawatan. Sementara itu, mesin bensin harus dibuat semakin rumit untuk memenuhi standar emisi, membuatnya lebih mahal. Pukulan ketiga adalah kompetisi global. Produsen barat yakin merekalah pemimpin masa depan EV. Namun Tiongkok yang dulu diremehkan, kini memimpin dunia. Dan BYD adalah pemimpinnya. Mereka tidak hanya membuat mobil listrik, mereka mengganti seluruh struktur industri otomotif. Mereka membuat baterai sendiri, semikonduktor sendiri, motor listrik, software, bahkan kapal untuk mengekspor mobil. Rahasia terbesar BYD adalah Blade Battery, baterai LFP yang lebih aman, murah, dan tahan lama. Tidak membutuhkan kobalt atau nikel, bisa ditusuk, dilipat, bahkan dihancurkan. Produksi menjadi lebih murah secara drastis, sampai-sampai Tesla memakai baterai BYD di beberapa model mereka. Integrasi vertikal BYD membuat biaya jatuh ke titik yang tidak bisa ditandingi. Inilah alasan BYD Seagull bisa dijual mulai sekitar $9.000 di Tiongkok, menghancurkan harga EV dan mobil bensin sekaligus. Ketika EV menjadi lebih murah daripada mobil bensin, konsumen tidak perlu dibujuk. Mereka tinggal mengikuti dompet mereka. Di Norwegia, lebih dari 80% mobil baru adalah EV. Cina sudah melewati sepertiga pasar. Bahkan Eropa yang ekonominya lesu tetap tumbuh adopsinya. Faktor utamanya sederhana, menghemat uang. Biaya bahan bakar tidak stabil, perawatan mesin bensin makin mahal, sedangkan EV lebih murah dijalankan dan software membuatnya semakin baik seiring waktu. Perubahan ini mengguncang pasar minyak. Transportasi adalah konsumen terbesar minyak dunia. Sekarang, permintaan minyak diprediksi mencapai puncak dekade ini lalu turun. Bagi negara yang hidup dari minyak, ini ancaman besar. Tapi bagi BYD, ini peluang. BYD tidak menunggu. Mereka membangun pabrik di Thailand, Brasil, Hungaria, Uzbekistan, dan mengincar Meksiko. Negara berkembang tidak perlu membangun infrastruktur bensin 100 tahun. Mereka bisa langsung meloncat ke listrik yang lebih murah dan lebih sederhana. Industri otomotif barat panik. AS menyebut mobil Cina ancaman keamanan nasional. Uni Eropa membuka investigasi tarif, bukan karena mobilnya buruk, tetapi karena harganya terlalu murah dan terlalu disruptif. Bahkan dengan tarif sekalipun, BYD tetap bisa bersaing. Pertanyaannya bukan lagi apakah EV akan menggantikan bensin, melainkan seberapa cepat. Karena hitungannya sudah jelas, EV lebih murah dibeli, lebih murah dijalankan, lebih murah dirawat, dan performanya lebih baik. Mobil bensin kehilangan keunggulannya satu persatu. Bengkel kehilangan pendapatan, stasiun bensin berkurang pengunjungnya, dan negara minyak mengubah perencanaan mereka. Mobil bensin tidak akan hilang besok pagi, selalu ada penggemar dan kolektor. Tapi perannya berubah menjadi teknologi lama.
Ketika konsumen sadar, mereka bisa mendapatkan mobil yang lebih murah, lebih bersih, dan lebih pintar, mereka bergerak meninggalkan masa lalu. Era bensin membentuk abad ke-20. Era listrik akan membentuk abad ke-21. Dan BYD, suka atau tidak, memimpin perubahan itu.